Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 289205005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah analisis laporan keuangan dengan judul materi yang saya akan paparkan di sini, analisis common size. Yang pertama ada pengertian analisis common size. Nah, di sini analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Misalnya, proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, proporsi harga pokok terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Dalam analisis common size, setiap total akun disebut juga dengan common base. Jadi, common base untuk laba atau rugi adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Sedangkan common base untuk aktiva pada laporan neraca adalah total aktiva. Selanjutnya ada tujuan analisis common size. Nah, menurut Sugiono dan Untung 2016 menyatakan bahwa tujuan dari analisis common size mengkonversikan satuan yang terdapat dalam laporan keuangan ke dalam satuan persen. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal dan pendanaan, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Selain tujuan, ada juga manfaat analisis common size. Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan. Karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format. Perbandingan common size statement dengan pesaing dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Dengan demikian, analisis dapat mengevaluasi alasan mengapa terjadinya perbedaan kinerja antar perusahaan. Analisis ini dapat melihat kekuatan pada setiap akun seperti angka penjualan pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, adapun hubungan analisis common size dengan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dalam selama periode tertentu. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui presentasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atas analisis laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda dalam mempunyai tujuan tersendiri. Selanjutnya,
Selanjutnya, formula analisis common size. Secara umum, analisis common size dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian dikalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total tergantung dari akun apa yang akan dianalisis. Misalnya untuk laporan laba rugi, formula untuk menghitung common size-nya yaitu untuk rumus laba ruginya, komponen laba rugi dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Sementara itu dalam laporan neraca, formula untuk menghitung common size terbagi 3, yaitu untuk aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Adapun rumus neraca common size, di sini yang pertama ada aktiva. Komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk yang liabilitas, komponen liabilitas dibagi total pasiva dikali 100%. Dan untuk yang ekuitas, komponen ekuitas dibagi total pasiva dikali 100%. Nah, di sini ada contoh dari cara menghitung analisis common size. Di sini diambil dari PT Jurnalcom Tbk. Adapun laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Di sini ada penjualan bersih dengan jumlah 22.597,6. Ada harga pokok penjualan 10.682,6, laba kotornya 11.915 rupiah. Adapun beban penjualan umum dan admin 7.325.000 rupiah, biaya lain-lain bersihnya 225.000, beban bunga ada 473.000. Penghasilan sebelum pajak 3.891.000, bahan pajak penghasilan 383.000 dan pendapatan bersihnya 3.507.000 rupiah. Nah, dalam contoh ini penjualan bersihnya 22.597,6 akan menjadi common base yaitu 100%. Sementara untuk setiap akun lainnya yang dimulai dari harga pokok penjualan, laba kotor, hingga pendapatan bersih merupakan komponen laba rugi. Nah, untuk hitung common size, akun harga pokok penjualan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Jadi, hasil common size itu menunjukkan proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common base atau dasar. Nah, sebagai contoh, dari hasil analisis common size laba rugi terlihat bahwa penjualan bersih menjadi dasar yaitu 100%, yang terdiri dari 47,27% itu dari harga pokok penjualan dan 52,73% itu dari laba kotor. Nah, 47,27% ditambah 52,73% sama dengan 100%. Artinya, penjualan bersih 100% terbagi ke dalam dua akun HPP dan laba kotor. Laba kotor ini nanti akan dikurangi lagi dengan beberapa beban dan biaya. Nah, setiap biaya dan beban memiliki proporsi masing-masing terhadap penjualan bersih. Selain itu, ada contoh juga misalnya beban penjualan umum dan admin yang memiliki proporsi sebesar 32,41% dari penjualan bersih. Begitu juga dengan penghasilan sebelum pajak yaitu sebesar 17,22% dari penjualan bersih. Sedangkan interpretasinya seperti ini. Presentasi common size laba rugi ini dapat memberitahu manajemen mengenai kinerja dan kemampuan perusahaan. Salah satunya pendapatan bersih 15,52% yang dapat memberitahu analisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 155,22 dari setiap 1 juta penjualan bersih. Nilai ini dapat kita hitung dengan cara mengali penjualan bersih dengan common size pendapatan bersih, yaitu 1 juta dikali 15,52% dikurang 155,22%.
Selanjutnya common size neraca. Di sini diambil juga dari PT mJournal.com Tbk. Di sini ada 2 tabel. Nah, untuk setiap pos-pos keuangan pada aktiva, kita gunakan total aset yaitu 369,725 sebagai common base. Jadi, untuk menghitung common size untuk akun cash dan cash equivalent, silahkan kita gunakan rumus ini. Cash dan cash equivalent atau total aset dikali 100%. Itu 26,143 dibagi 369,725 dikali 100% sama dengan 7,14%. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.